Perkenalkan, nama saya Anan Permana Putra dari kelompok 5. Kali ini saya Muhammad Ibnu Fadli Syarifatullah, nomor induk mahasiswa 040104200013. Hai, saya Alfi Sadia. Saya Muhammad Naufal Masyuri dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Mas Puro dari kelompok 5. Pada poin yang pertama, apa pentingnya nilai kewirausahaan di usia muda? Jawabannya, karena nilai kewirausahaan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha, terutama di usia muda seperti kita ini. Selain itu, mempelajari kewirausahaan dapat menciptakan sebuah peluang, menanamkan kepercayaan, menjamin keadilan sosial, dan merangsang ekonomi. Dalam mempelajari kewirausahaan, itu juga dapat menjadi salah satu aset utama untuk menumbuhkan produktivitas dan kemandirian pada anak-anak ketika mereka memasuki usia dewasa seperti kita yang sedang remaja ini. Pendidikan kewirausahaan itu berfungsi sebagai landasan yang sangat baik untuk jenis ide kreatif dan inovatif yang kita butuhkan untuk berhasil di abad ke-21 ini. Terdapat beberapa nilai hakiki yang penting dari kewirausahaan, yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, dan yang terakhir yaitu keorisinilan. Dan ada pun beberapa manfaat kewirausahaan yang dapat dipetik oleh kita semua. Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan. Yang ketiga, sebagai contoh pribadi yang unggul, terpuji, jujur, berani, dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, kita dapat menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, bisa menjadi contoh orang yang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun. Dan yang terakhir yaitu memelihara keserasian lingkungan baik dalam pergaulan maupun dalam kepemimpinan. Kegiatan dan manfaat kewirausahaan sejatinya dapat membantu membuat kehidupan diri sendiri dan orang lain menjadi lebih baik. Kemudian, tokoh pengusaha sukses asal Indonesia yang layak diidolakan. Menurut saya, tokoh yang layak diidolakan adalah Bob Sadino. Beliau adalah pengusaha asal Indonesia yang cukup terkenal. Menurut artikel yang sudah saya baca, Bob Sadino terlahir dari lingkungan keluarga yang berkecukupan. Namun, pada usia 19 tahun, kedua orang tua Bob Sadino meninggal dunia. Pada saat itu, beliau hanya memiliki sebuah mobil dan kemudian membuka jasa sewa mobil. Sayangnya, Bob Sadino mengalami kecelakaan sehingga mobilnya rusak dan tak bisa disewakan lagi. Di tengah memikirkan bisnis baru, seorang teman memberikan 50 ayam ras sebagai bentuk dukungan. Akhirnya, ayam-ayam tersebut pun dipelihara dan dimanfaatkan untuk bisnis telur ayam. Seiring suksesnya bisnis telur ayam, Bob Sadino tak berhenti sampai di situ dan mencoba bisnis lainnya hingga akhirnya menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Beberapa bisnis yang telah dimiliki oleh Bob Sadino diantaranya Kemchix, yaitu supermarket yang menjual bahan pangan. Kemudian ada Kemfood, perusahaan pengolahan daging. Kemudian ada Kemfarm, yaitu perusahaan ekspor buah dan sayur. Dan ada juga bisnis apartemen. Untuk pelajaran berharga mengapa tokoh Bob Sadino ini layak diidolakan, yaitu pelajaran berharga yang bisa diambil dari almarhum Bob Sadino diantaranya, setiap kesuksesan selalu diawali oleh kegagalan. Kemudian harus tekun dan pantang menyerah saat memulai usaha. Yang ketiga, pengusaha sukses asal luar negeri yang pantas diidolakan. Salah satunya adalah Jack Ma. Kenapa Jack Ma? Karena Jack Ma membangun usahanya dari nol.
riwayat hidupnya atau latar belakang hidupnya yang serba keterbatasan, khususnya keterbatasan ekonomi, lantas tak membuatnya berhenti di situ saja. Ia terus mengejar mimpinya dalam dunia pendidikan, karena menurutnya pendidikan adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Walaupun dalam dunia pendidikan dirinya selalu menerima atau mendapatkan penolakan, salah satunya yang pernah mendapat penolakan dari salah satu sekolah yang ada di Cina karena nilai matematikanya jelek. Ia juga pernah daftar di berbagai universitas yang ada di Cina tapi tetap ditolak. Ia juga pernah mendaftar di Harvard sampai 10 kali tapi ia tetap ditolak. Sampai suatu masa ia kuliah di salah satu universitas yang ada di Cina. Namun, tidak berhenti begitu saja. Setelah lulus kuliah, ia tetap juga menghadapi penolakan. Ia menghadapi penolakan dari berbagai perusahaan yang ia lamar. Sampai akhirnya, ia menjadi pemandu wisata kurang lebih 8 tahun. Di samping menjadi pemandu wisata, ia juga menjadi seorang guru bahasa Inggris. Namun dari hasil memandu wisata tersebut, ia mendapatkan pemikiran global yang dimana ia dapatkan dari berbagai turis asal mancanegara yang ia pandu. Akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka perusahaan Alibaba, yang mana Alibaba juga selalu mendapatkan penolakan sampai akhirnya menjadi sebuah perusahaan besar atau perusahaan e-commerce terbesar di Cina saat ini. Bahkan ia menjadi orang terkaya di Cina saat ini. Nah, inspirasi untuk kita semua bahwa sesuatu yang tidak mungkin, yang kita pikirkan tidak mungkin, akan menjadi kemungkinan di masa yang akan datang selama kita mampu memperjuangkan dan berusaha. Pandemi ini banyak karyawan yang terkena PHK. Maka dari itu banyak orang memulai bisnis sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sehari-hari. Di sini banyak ide-ide yang dapat Anda lakukan pada saat pandemi kali ini. Pertama yaitu bisnis kuliner. Bisnis ini sangat cocok dilakukan pada saat ini karena bisnis ini selama adanya pandemi mengalami peningkatan yang sangat drastis. Bisnis ini dapat dilakukan oleh semua orang, apalagi orang yang memiliki hobi memasak. Dapat memulai bisnis ini dengan membuka catering, makanan dingin, hingga makanan rumahan sehari-hari. Bisnis ini sangat cocok digunakan pada saat pandemi ini, karena banyak orang yang malas untuk membuat makanan sendiri di rumah. Cara mempromosikannya pun juga terbilang sangat mudah, hanya dengan mempromosikan lewat Facebook, Instagram, dan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yaitu mempromosikan lewat status WhatsApp. Karena menurut mereka banyak laku terjual di status WhatsApp. Yang kedua yaitu tutor bimbel. Bisnis kali ini banyak diminati oleh para mahasiswa. Karena dengan bisnis ini mahasiswa bisa mendapatkan penghasilan sendiri setelah beberapa bulan kuliah secara daring. Masa pandemi membuat banyak orang tua memerlukan jasa tutor, bimbingan belajar atau bimbel untuk anaknya. Terlebih orang tua yang memiliki kesusahan mengenai pembelajaran dan menyelesaikan pekerjaan rumah anaknya. Tutor bimbel dapat dipanggil orang tua untuk datang ke rumahnya ataupun anak tersebut datang langsung ke rumah tutor bimbelnya dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Yang terakhir yaitu jasa desain grafis. Untuk kamu yang memiliki keahlian dalam bidang desain grafis, ini adalah saatnya kamu meraih keuntungan yang lebih. Hampir semua bisnis pada saat pandemi mengandalkan media sosial untuk menarik konsumen. Dan salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan media sosial adalah konten. Konten yang menarik akan membuat konsumen semakin tertarik untuk membeli produk. Maka dari itu, desain grafis media sosial sangat dicari pada akhir-akhir ini. Mulai dari konten membuat feed Instagram, Instastory, ataupun banner website. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini
jika Anda memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Oke teman-teman, kali ini saya Muhammad Ibnu Fadli Syarifatullah akan menyampaikan poin kelima tugas video kewirausahaan, yaitu harapan untuk anak muda yang belum punya bisnis. Nah, saat ini kita sebagai pemuda tentu merasa merasa tertinggal ya apabila teman kita sudah memiliki bisnis, dan kita pasti termotivasi dari teman kita ya, dengan usia muda yang memiliki penghasilan sendiri dan terhindar dari istilah sekarang yang sedikit menyakitkan seperti beban keluarga. Nah, disitulah namun yang harus kita perhatikan adalah di saat kita masih muda ini, permasalahannya adalah tentunya modal dan sebagainya. Namun yang paling utama adalah modal. Yang harus teman-teman ketahui adalah banyak sekali bisnis yang kita bisa menjadi reseller di sana. Contohnya adalah Oriflame dan Teens dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa belajar bisnis tanpa kita harus punya modal. Katanya begitu teman-teman. Kata teman saya yang ikut Oriflame, Teens dan lain sebagainya itu. Dengan begitu kita bisa melatih diri kita, menambah wawasan dan belajar berbisnis dari mereka. Tentunya mereka sebuah perusahaan yang sudah memiliki nama. Kita bisa belajar sistem-sistemnya dari mereka dan sebagainya. Tentu banyak sekali ilmu yang kita dapat di sana. Harapan saya adalah semoga teman-teman sekalian yang belum memiliki bisnis agar segera termotivasi lah untuk menemukan passion bisnisnya, bisnis yang seperti apa, bisnis yang mau kemana, yang arahnya ke siapa, dan tujuannya untuk apa. Nah, di sini di mana ada peluang, di situ ada harapan. Di mana ada peluang, di situ kita harus maksimalkan. Doa untuk para pengusaha, semoga ia terus diberi kesabaran dalam meniti karirnya dan pantang menyerah untuk mengembangkan sayapnya dalam dunia perusahaan atau dalam usahanya. Harapan untuk pengusaha, semoga usahanya semakin lancar dan semoga dagangannya semakin laris manis. Harapan saya untuk seluruh pengusaha yang ada di Indonesia, semoga bisnis Anda menjadi lebih maju, lebih berkembang dan lebih bermanfaat bagi orang-orang lain, terutama di Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan yang banyak sehingga angka pengangguran di Indonesia bisa berkurang. Terima kasih untuk para pengusaha. Saya harap Anda sukses selalu, sehat selalu, dan lancar dan murah rezeki selalu. Sekian. Harapan saya untuk para pengusaha khususnya di Indonesia, semoga bisnisnya di masa pandemi ini segera bangkit, dan yang sudah mulai bangkit semoga semakin melejit.